Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin. NIM saya 230600015. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan materi pada bab 14 tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Sebelumnya, penghormatan saya kepada Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME, selaku dosen pada pemangku mata kuliah statistika lanjutan ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masukin ke topik pembahasannya. Bab 14, pengujian hipotesis sampel kecil. Pengujian hipotesis sampel kecil, poin-poinnya itu ada sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-Student. Ya, selanjutnya ada pengujian rata-rata hitung populasi. Selanjutnya ada pengujian selisih rata-rata hitung populasi. Selanjutnya ada pengujian data berpasangan. Selanjutnya ada analisis varians. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-Student. Oke, next slide. Pengertian sampel kecil. Sampel kecil yang jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar. Sehingga nilai uji Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi S akar dari N. Pada kenyataannya jarang sekali diketahui parameter populasi, baik rata-rata hitung maupun standar deviasi, dan umumnya diperkirakan atau diduga berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sangat sulit mendapatkan data-data seperti umur rata-rata penduduk Indonesia, rata-rata jumlah tabungan seluruh nasabah bank, kenaikan harga pangan di seluruh Indonesia, dan lain-lain. Untuk sampel berukuran besar atau N lebih besar daripada sama dengan 30, maka nilai dugaan terbaik dari standar deviasi populasi adalah standar deviasi sampel. Apabila nilai standar deviasi sampel merupakan dugaan populasi yang baik, serta tidak terlalu bervariasi dari satu contoh ke contoh lain, maka nilai uji statistik Z sama dengan buka kurung X bar dikurang mu tutup kurung dibagi S akar dari N, seperti dijelaskan pada sebelumnya, akan menyebar seperti distribusi normal. Pada kasus sampel kecil, yaitu kasus di mana jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi atau S berfluktuasi relatif besar. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. T, yaitu nilai distribusi T, sama dengan nilai rata-rata sampel atau X bar dikurang mu, yaitu nilai rata-rata populasi, per standar deviasi sampel dibagi dengan jumlah sampel atau S dibagi dengan akar dari N. Nilai-nilai distribusi T dikembangkan oleh W.S. Gosser pada tahun 1908. Gosser yang bekerja pada perusahaan bir di Irlandia mengembangkan distribusi T dengan mengasumsikan bahwa sampel-sampel diambil dari populasi yang normal. Hasil penarikan sampel yang dilakukan Gosser, walaupun bukan dari sebaran normal, ternyata berbentuk genta atau lonceng seperti halnya kurva normal. Tetapi dengan distribusi yang lebih besar atau mendatar dan melebar dibandingkan dengan kurva normal, hasil dari penelitian Gosser tersebut kemudian dipublikasikan dengan menggunakan nama samaran student, karena Gosser tidak diperkenankan mempublikasikan hasil penelitiannya oleh perusahaan. Oleh karena itu, nama distribusi tersebut dikenal dengan nama distribusi T-Student. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke ciri-ciri distribusi T-Student. Yang pertama, distribusi T-Student. Seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu, di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang selanjutnya, distribusi T-Student
seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng seperti yang kita bilang tadi, dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang selanjutnya atau yang ketiga, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel atau N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Semakin banyak sampel mendekati ini apa? Semakin banyak sampel mendekati normal. Pada gambar di slide ini, pada gambar terlihat bahwa kurva distribusi T semuanya mempunyai nilai rata-rata sama dengan 0. Namun standar deviasinya berbeda. Standar deviasi dengan derajat bebas V, di mana V sama dengan N dikurang 1, semakin tinggi maka akan mendekati normal. Pada V sama dengan 2, mempunyai puncak yang datar serta lebih lebar dibandingkan dengan V sama dengan 15 dan V sama dengan 25. Apabila jumlah V relatif besar atau mendekati 30, maka kurva distribusi T akan mendekati kurva normal, yaitu distribusi Z. Distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Dampak dari distribusi T yang lebih melebar adalah untuk suatu taraf nyata atau alfa tertentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Untuk taraf nyata sebesar 5% dengan uji satu arah, maka nilai kritis pada distribusi Z sama dengan 0,5 dikurang 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,450. Probabilitas 0,450 mempunyai nilai kritis 1,65. Sedang untuk mencari nilai kritis distribusi T diperlukan dua hal, yaitu taraf nyata dan derajat bebas V, di mana V sama dengan N dikurang 1. Apabila digunakan taraf nyata 5%, uji searah dengan derajat bebas misalnya 9 buka kurung N sama dengan 10, V sama dengan 10 dikurang 1. Diperoleh nilai kritisnya 1,833. Untuk memperjelas bahwa nilai kritis distribusi T lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z, untuk memperjelas bahwa nilai kritis distribusi T lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z dapat dilihat pada slide selanjutnya. Nah, ini dia. Pada gambar ini terlihat perbedaan. Pada gambar ini terlihat perbedaan nilai kritis antara distribusi T dan Z. Distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Apa dampak dari nilai kritis pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z? Ada 3 dampak yang terjadi, yaitu yang pertama, interval keyakinan distribusi. T, P, buka kurung min T alpha lebih kecil daripada T lebih kecil daripada tambah TA akan lebih besar dibandingkan dengan interval keyakinan distribusi Z, P, buka kurung min ZA lebih kecil.
akan lebih besar dibandingkan dengan interval keyakinan distribusi Z, P, buka kurung min ZA lebih kecil daripada Z, lebih kecil ditambah ZA. Selanjutnya yang kedua, daerah di mana H0 tidak ditolak pada distribusi T lebih lebar dibandingkan dengan distribusi Z. Jadi, kemungkinan menerima H0 akan lebih besar pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z. Yang ketiga, nilai T hitung harus bernilai lebih besar untuk menolak H0 dibandingkan dengan nilai Z pada distribusi Z. Untuk mendapatkan nilai T yang besar, maka diperlukan selisih sampel dengan populasi yang relatif besar. Probabilitas untuk tidak menolak H0 yang lebih besar disebabkan ketidakyakinan pada penduga-penduga distribusi T yang disebabkan kecilnya sampel dan besarnya standar deviasi. Aduh, ini maaf, ini ketutupan. Oke, next slide. Selanjutnya kita masuk ke pengujian rata-rata hitung populasi. Yang tadi sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T student udah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengujian rata-rata hitung populasi. Tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil ada 5 ya. Yang pertama itu merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H0 dan H1. Selanjutnya yang kedua, menentukan taraf nyata, apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. Selanjutnya yang ketiga itu menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Selanjutnya, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Dan yang terakhir itu, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Oke, slide selanjutnya kita masuk ke pengujian selisih rata-rata hitung populasi. Kita masuk ke pokok pembahasannya ya. Selisih rata-rata hitung populasi sebagaimana pada sampel besar dapat digunakan pada sampel kecil. Maksud dari pengujian selisih rata-rata hitung populasi adalah untuk membandingkan nilai rata-rata dua populasi, apakah sama atau berbeda. Pada kasus investasi misalnya, untuk menentukan pilihan harus dibandingkan sesuatu dengan yang lain. Seperti apakah Anda akan mendepositokan ke bank BUMN atau non BUMN? Apakah Anda memilih reksadana atau deposito? Atau apakah Anda memilih bisnis pertanian atau perdagangan? Dan banyak lagi contohnya yang lain. Untuk maksud membedakan sesuatu dengan sesuatu tersebut, harus diketahui apakah sampel-sampel diambil dari populasi yang normal dengan rata-rata yang sama. Ada 3 asumsi yang diperlukan dalam menguji selisih rata-rata sampel kecil, yaitu yang pertama itu populasi harus terdistribusi secara normal. Yang kedua, populasi bersifat independen. Dan yang ketiga, varians populasi harus sama. Untuk melakukan uji T,
Juga diperlukan penggabungan varian masing-masing sampel menjadi suatu penduga tunggal. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Hal ini dilakukan dengan dua pertimbangan, yaitu yang pertama, kedua populasi memiliki varian yang sama, sehingga penggabungan semua informasi akan menghasilkan penduga yang terbaik. Dan yang kedua, kedua varian akan menghasilkan varian tertimbang yang memerhatikan karakteristik kedua populasi. Dalam rangka penggabungan untuk memperoleh penduga tunggal, maka jumlah sampel dan varian masing-masing sampel juga sangat menentukan nilai dari penduga tunggal. Rumus dari varian gabungan sebagai berikut yang ditampilkan pada layar. S kuadrat P yaitu penduga varian gabungan populasi sama dengan N1 dikurang 1 S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurang 2, dan uji T menjadi T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari S kuadrat P buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana T itu merupakan nilai distribusi T. X1 bar merupakan nilai rata-rata sampel pertama. X bar 2 nilai rata-rata sampel kedua. S kuadrat P yaitu penduga varian gabungan populasi. N1 itu adalah jumlah sampel populasi pertama. N2 merupakan jumlah sampel populasi kedua. S1 kuadrat merupakan varian sampel pertama, dan S2 kuadrat merupakan varian sampel kedua. Nilai pembagi pada varian gabungan yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2 juga merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel. Sedang untuk satu sampel derajat bebasnya adalah N dikurang 1. Contohnya, contoh untuk menguji selisih rata-rata hitung populasi ini itu masalah bias atau kesetaraan gender pria dan wanita. Mengemuka pada saat wacana tentang peningkatan peran wanita terus berkembang di Indonesia. Menurut Forum Ekonomi Dunia atau World Economy Forum atau WEIF, secara umum kesenjangan kesetaraan gender di dunia mengecil pada tahun 2013 dengan 86 negara dari total 136 negara yang disurvei, dan mencerminkan 93% penduduk dunia memperlihatkan peningkatan dalam kesejahteraan gender. Eropa memiliki 7 negara di antara 10 negara tertinggi dalam kesetaraan gender. Inggris di posisi ke-18 dan Amerika Serikat di posisi ke-23. Filipina di posisi 5 yang merupakan tertinggi di Asia, dan Nicaragua yang paling tinggi di kawasan Amerika berada di posisi 10. Menurut laporan tersebut, kesenjangan kesetaraan gender di Indonesia masih tinggi. Apakah bias gender ini juga melanda dunia hiburan Indonesia? Untuk membuktikan hal ini, dianalisis 7 artis termahal yang terdiri atas 3 artis pria dan 4 artis wanita. Rata-rata bayaran sekali tampil per episode artis pria sebesar 38,3 juta rupiah dengan standar deviasi 16,1 juta rupiah. Sedangkan rata-rata bayaran artis wanita sekali tampil itu 31,4 juta rupiah dengan standar deviasi 12,6 juta rupiah dengan taraf nyata 5%. Uji apakah tidak terjadi bias gender dalam pendapatan antara
artis pria dan wanita? Jawabannya itu, yang pertama itu kita harus merumuskan hipotesisnya dulu. Hipotesis yang ingin diuji, apakah tidak terjadi perbedaan antara pendapatan artis pria dan wanita di Indonesia. Perumusan hipotesisnya adalah H0 mu1 sama dengan mu2 atau mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. H1 atau mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Tanda tidak sama dengan pada H1 menunjukkan uji dua arah. Yang kedua, menentukan taraf nyata, yaitu 5%. Nilai T-student dengan taraf nyata 5% atau 0,05, uji dua arah dan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 3 ditambah 4 dikurang 2 yang hasilnya sama dengan 5 adalah 2,571. Yang selanjutnya melakukan uji statistik T yang S kuadrat P itu atau penduga varians gabungan populasi mendapatkan hasil 198,87 dan untuk nilai distribusi T-nya itu 0,65. Selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai tersebut, kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,571 yang tadi ya, yang menentukan nilai tarif nyata yaitu 5% nilai T-student dan dengan taraf nyata 5% yang tadi. Untuk daerah menolak HO nya itu ada di sebelah kanan, di ekor kanan dan ekor kiri, sedangkan di tengahnya itu merupakan daerah tidak menolak H0. Distribusi T V sama dengan 5. Pada taraf nyata 5%, nilai uji terletak di daerah tidak menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis penghasilan artis pria dan wanita berbeda, sehingga dapat dikatakan tidak ada bukti adanya bias gender antara artis pria dan wanita. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang poin yang keempat. Sudah kita masuk ke pengujian data berpasangan. Oke, sebelum masuk ke bagian pengujian data berpasangan, aku ingin mengkaji kasus, yaitu timbul tenggelamnya Mopnas hingga hadirnya mobil murah LCGC. Dalam sejarahnya, upaya pengembangan mobil nasional atau Mopnas mengalami turun naik. Mopnas pertama yang sukses diproduksi adalah Toyota Kijang. Meskipun merek Toyota berasal dari Jepang, namun seluruh perakitan dilakukan di Indonesia. Mempunyai total penjualan sampai 1 juta unit sejak peluncurannya pada tahun 1975. Mobil ini merupakan salah satu mobil buatan Indonesia yang mampu berjaya sampai saat ini, dengan penjualan yang bahkan jauh melewati batas negara Indonesia. Dari situlah titik balik pertumbuhan Mopnas Indonesia yang selanjutnya diteruskan oleh mobil-mobil lainnya dengan berbagai tingkat kandungan lokal. Setelah Toyota Kijang, tercatat beberapa mobil nasional yang dirancang dan atau dikembangkan dan bahkan pernah muncul kemudian tenggelam oleh berbagai sebab seperti krisis ekonomi, kurangnya respon masyarakat, dan hal lainnya. Mopnas tersebut antara lain Maleo, MR 90, Beta 97 MPV, Timor, Bimantara, Kancil, Tex Maco Macan, Gangkar, dan Tex Maco Perkasa. Setelah reformasi, muncul berbagai jenis mobil nasional hasil karya putra-putri terbaik Indonesia dengan kandungan lokal tinggi antara lain 1. Marlip, mobil listrik
produksi PT Marlip Indo Mandiri melalui hasil riset di LIPI. Yang kedua, Arina merupakan karya putra-putri Jawa Tengah. Hasil kerjasama PT Wahana Cipta Karya Mandiri dengan pemangku kepentingan atau stakeholder industri otomotif Jawa Tengah dengan varian prototipe pertama berupa UPV atau Urban Personal Vehicle, kemudian versi Arina Ambulance Feeder, dan dalam waktu dekat Arina versi Mikrotaxi, dan dalam waktu dekat Arina versi Mikrotaxi. Yang ketiga itu ada mobil tawon yang diproduksi oleh PT Supergasindo di Rangkas Bitung, Banten. Merupakan mobil ramah lingkungan dan memiliki kandungan lokal 90%. Dijual dengan harga 48 juta on the road. Yang keempat, Komodo adalah kendaraan segala medan produksi PT Vinkomodo Teknologi. Dan pada tahun 2011, produksi Komodo sudah memasuki generasi keempat, di mana harga Vinkomodo standar adalah sebesar 70 juta rupiah. Sedangkan untuk versi tertutup atau kanvas dijual seharga 78 juta rupiah Franco Cimahi. Yang kelima itu ada GAA, adalah mobil perkotaan atau city car, produksi kerjasama antara PT Inka dan BPPT, menggunakan mesin asli buatan Indonesia hasil riset BPPT. Dijual dengan harga antara 40 sampai dengan 50 juta rupiah. Yang keenam, SMK adalah produk Mopnas hasil rakitan siswa-siswi SMK yang bekerja sama dengan institusi dalam negeri serta beberapa perusahaan lokal dan nasional. Kandungan komponen lokal berkisar 50 sampai dengan 90% dan dijual dengan harga sekitar 80 juta rupiah. Yang ketujuh ada Nuri dari PT Supergasindo Jaya, adalah saudara mobil tawon. Merupakan jenis hatchback 5 pintu dan proyeksi harga Nuri adalah sekitar 50 juta rupiah. Selanjutnya yang ke-8 ada Wakaba atau Wahana Karya Anak Bangsa. Adalah buatan komunitas otomotif dan Disperindak Jawa Barat. Dirancang untuk berbagai jenis penggunaan di pertanian dan pedesaan. Yang ke-9, mobil listrik Ahmadi merupakan salah satu mobil listrik nasional. Prototipenya dibuat oleh Dasep Ahmadi di Jawa Barat dan akan disempurnakan untuk diproduksi massal. Dan yang terakhir, 7C merupakan salah satu mobil listrik nasional. Purwarupanya dibuat oleh Danet Suryatama di Yogyakarta. Pada pertengahan 2013, industri otomotif nasional digebrak dengan kehadiran mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car atau yang disingkat dengan LCGC. Pabrikan yang sudah resmi menjual mobil murahnya yakni Toyota, Daihatsu, dan Honda. Mobil irit dengan merek Agya dari Toyota dijual dengan harga berkisar antara 103,5 juta rupiah sampai dengan 124,4 juta rupiah. Dan rata-rata 114,4 juta rupiah. Sedangkan merek Alia dari Daihatsu berkisar dari 76,5 juta rupiah sampai dengan 113,5 juta rupiah. Dan rata-rata 99,5 juta rupiah. Namun, regulasi mobil murah ini dikritik oleh beberapa pihak karena dianggap tidak memihak pengembangan mobil bermerek nasional. Pengamat otomotif mengatakan peraturan ini hanya menguntungkan agen tunggal pemegang merek saja. Sementara industri mobil dengan merek nasional seperti SMK, Tawon, dan Kancil sampai sekarang masih dibina setengah hati. Asosiasi Industri Otomotif Nusantara mengatakan mobil nasional seperti merek Tawon yang kini sudah diproduksi terbatas tidak akan mampu bersaing dengan mobil bermerek asing yang semakin murah. Koordinator penelitian LIPI untuk mobil listrik berpendapat bahwa kehadiran mobil murah ramah lingkungan itu bisa mengusik mobil nasional yang belakangan ini tengah ramai diperbincangkan. Bersumber dari ID Wikipedia,
info indonesiakita.com dan www.bbc.co.uk. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu pengujian data berpasangan. Pada subbab ini akan dibahas tentang pengujian hipotesis untuk data berpasangan. Data berpasangan adalah data yang satu berpasangan dengan data yang lain secara khusus. Data yang sudah berpasangan tidak dapat dipisahkan untuk membentuk pasangan yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya manajer SDM ingin melihat efisiensi dari dampak pelatihan. Maka datanya berupa data pasangan, yaitu hasil sebelum pelatihan dan hasil sesudah pelatihan dari setiap orang. Uji hipotesis dimaksudkan apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Contoh lain adalah Bank Indonesia yang mengembangkan program pembinaan usaha kecil dan menengah. Ingin melihat apakah ada perbedaan sebelum pembinaan dan sesudah pembinaan pada setiap usaha kecil dan menengah yang dibinanya. Pada data berpasangan, setiap sampelnya dapat memiliki dua data. Data yang berpasangan ini dikenal dengan data tidak bebas atau non-independent. Uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan per standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan per akar dari N atau jumlah pengamatan berpasangan. Dan standar deviasi atau SD dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma D kuadrat dikurang sigma D kuadrat per N dibagi N kurang 1, dimana T itu ada nilai distribusi T itu merupakan nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan. SD merupakan standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan. N merupakan jumlah pengamatan berpasangan, dan D adalah perbedaan antara data berpasangan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya tentang analisis varians. Pada bab 13 dan subbab 14.4 dan 14.5 telah dibahas tentang pengujian dua buah rata-rata populasi atau proporsi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membandingkan dua atau lebih nilai rata-rata populasi secara bersamaan atau simultan. Untuk mempelajari perbandingan secara simultan antara beberapa rata-rata populasi tersebut, dikenal dengan analisis varian atau analisis of range variance ANOVA. Untuk dapat melakukan analisis varians, perlu mempelajari distribusi F, atau F merupakan singkatan dari Fisher yang menemukan distribusi ini. Sebagaimana telah dipelajari pada distribusi Z dan distribusi T sebelumnya, distribusi F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih sampel berasal dari populasi dengan varian yang sama. Berikut beberapa ciri dari distribusi F. Yang pertama, distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga. Distribusi F yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Setiap distribusi tergantung pada derajat bebasnya. Derajat bebas terdiri dari derajat bebas pembilang yang diperoleh dari K dikurang 1
di mana K itu adalah jumlah perlakuan atau perbedaan yang akan diuji dengan derajat bebas penyebut yang diperoleh dari N dikurang 1, di mana N itu adalah jumlah total pengamatan dari seluruh perlakuan atau perbedaan. Dengan berubahnya derajat bebas pembilang dan penyebut, maka distribusi F juga akan berubah. Yang selanjutnya, distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif sisi kiri nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif, positively skewed, dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. Yang selanjutnya, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apakah nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Yang selanjutnya, distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua, populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan yang ketiga, sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Oke, mungkin yang selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal ya. Latihan soal yang pertama itu PT Salemba 4 yang merupakan salah satu penerbit besar mewajibkan setiap agennya untuk mengunjungi perguruan tinggi minimal 40 kali dalam setahun. Kunjungan tersebut digunakan untuk memperkenalkan buku baru serta perkembangan mutakhir. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 16 agen di beberapa kota besar, ternyata rata-rata agen mengunjungi perguruan tinggi sebanyak 44 kali dengan standar deviasinya 3. Dengan taraf nyata 5%, ujilah pertanyaan apakah kunjungan agen melebihi dari kewajiban yang ditetapkan. Jawabannya, yang pertama hipotesis H0 mu sama dengan 40, H1 mu lebih besar daripada 40. Yang kedua, menentukan taraf nyata, yaitu 5%. Taraf nyata 5%, DF sama dengan 16 dikurang 1 yang hasilnya adalah 15. Nilai kritis diperoleh 2,131. Yang selanjutnya melakukan uji statistik T yang perlu memerlukan rumus yang tadi. T sama dengan X bar dikurang mu per S per akar dari N sama dengan masukkan angka-angkanya yaitu 44 dikurang 40 dibagi 3 per akar dari 16 yang hasilnya adalah 5,3. Yang selanjutnya menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,131. Uji satu arah. H0 diterima apabila T lebih kecil daripada 2,131 dan H0 ditolak apabila T lebih besar daripada 2,131. Selanjutnya mengambil keputusan. Karena nilai uji T 5,3 lebih besar dari nilai kritis T yaitu 2,131, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Data yang ada memberikan cukup bukti untuk menolak H0.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kunjungan agen PT Salemba 4 ke perguruan tinggi lebih dari 40. Mungkin kita bisa langsung masuk ke kesimpulannya aja ya dari apa yang udah kita presentasikan tadi. Hanya sedikit merangkum, yaitu distribusi T-student digunakan untuk sampel kecil, yaitu sampel yang kurang dari 30, serta populasi terdistribusi secara normal. Ciri-ciri dari distribusi T-student ini, yang pertama merupakan distribusi kontinu, yang kedua berbentuk genta atau lonceng, yang ketiga distribusi T-student merupakan suatu keluarga, di mana setiap derajat bebas dengan taraf nyata tertentu mempunyai distribusi tertentu pula, serta semakin besar sampel maka akan mendekati kurva normal, dan D, bentuk kurva T-student lebih melebar dan mendatar dibandingkan dengan kurva normal. Rumus untuk uji hipotesis tentang rata-rata itu T sama dengan X bar dikurang mu per S per akar dari N, di mana X bar merupakan rata-rata sampel, mu rata-rata populasi, S deviasi standar populasi, dan N adalah jumlah sampel. Distribusi F digunakan untuk menguji dua atau lebih nilai rata-rata secara simultan. Analisis varians atau ANOVA digunakan untuk membedakan tiga nilai tengah atau lebih. Asumsi ANOVA yang mendasar adalah A, sampel diperoleh dari populasi yang normal, B, setiap populasi mempunyai standar deviasi yang sama, serta C, semua populasi bersifat bebas atau bersifat bebas satu sama lainnya. Oke. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai pengujian hipotesis. Tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila banyak kurangnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.